Kita hidup di dunia yang suka nilai 100, IPK tinggi, pangkat juga tinggi, termasuk juga gelar. Semuanya itu dianggap ukuran kesuksesan. Tapi Tuhan beda. Di matanya yang penting bukanlah seberapa cerdas Anda, tapi seberapa mau Anda taat waktu diminta melangkah. Musa tidak fasih bicara, tapi dia taat. Daud hanya anak gembala, tetapi dia taat. Dan Tuhan memakai mereka begitu luar biasa. Karena ketaatan itu nilainya tidak bisa diganti dengan gelar apapun. Selamat berjumpa lagi di channel Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita belajar pendidikan Kristen kontemporer. Tema episode kali ini akan membahas sesuatu yang sering membuat kita overthinking apabila di tengah tekanan sekolah, kuliah, bahkan bekerja. Tuhan itu lebih peduli sama kepintaran atau ketaatan? Jawabnya bisa mengubah cara Anda melihat pendidikan, cara Anda melihat karir, cara Anda melihat kehidupan secara keseluruhan. Untuk itu, mari kita membahasnya. Di dunia ini, kita sering mengajarkan bahwa yang paling hebat adalah yang paling pintar. Nilai tinggi, IPK cum laude, CV paling keren, ide paling orisinal. Tapi di mata Tuhan, ketaatan lebih penting dari kepintaran. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dinyatakan, taat lebih baik daripada kurban sembelihan. Kita lihat di Alkitab, Musa bukan orator hebat, tapi dia taat. Dan Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa Israel. Daud hanyalah gembala muda, bukan yang paling kuat atau pintar, tapi Daud taat dan Tuhan memilihnya menjadi raja. Dr. Eugene Peterson pernah berkata, kepatuhan adalah caranya, berkat adalah hasilnya. Berkat datang bukan karena kecerdasan, tapi karena ketaatan yang konsisten. Dalam dunia pendidikan, kita banyak bicara soal kompetensi kognitif, kemampuan berpikir, logika, dan analisis. Namun yang sering dilupakan adalah kompetensi spiritual dan moral. Menurut Profesor James Smith dalam bukunya Desiring the Kingdom, pendidikan Kristen seharusnya lebih dari sekedar transfer pengetahuan, dan itu adalah pembentukan hati. Kepintaran bisa menciptakan inovasi, namun ketaatan menciptakan dampak positif. Kepintaran bisa jadi senjata, tergantung siapa yang memegangnya. Tapi ketaatan akan selalu diarahkan kepada kebaikan karena ketundukan pada kehendak Tuhan. Kepintaran itu anugerah dan itu baik. Tapi jangan biarkan itu menjadi sumber kesombongan atau alasan kita merasa cukup tanpa Tuhan. Ada banyak orang pintar secara akademik, tapi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sebaiknya, ada orang sederhana yang bisa jadi berkat karena mereka percaya dan taat. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22
jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini menekankan bahwa pengetahuan firman saja tidak cukup, harus dijalani. Rasul Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 1, pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melatih ketaatan dalam dunia yang menuntut kita jadi pintar? Berikut ada 3 tips praktis. Pertama, bangun hubungan dengan Tuhan lebih dari sekedar belajar tentang Tuhan. Kedua, jangan cuma jadi pintar Alkitab, tapi jadi pelaku firman. Ketiga, jangan takut gagal secara akademik selama kamu taat secara rohani. Latih ketaatan lewat hal kecil, yaitu datang tepat waktu, jujur dalam ujian, disiplin belajar meski tidak ada yang lihat. Ketaatan terbentuk dari habit atau dari kebiasaan sehari-hari. Tuhan tidak mencari siapa yang IQ-nya tertinggi. Jika Anda merasa tidak cukup pintar, ingat ini, Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau taat, bahkan orang-orang yang dianggap biasa oleh dunia. Terima kasih telah mendengar podcast channel Ikatan Kristen Nusantara. Jangan lupa share, like, dan subscribe bila Anda terberkati dalam podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.